Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik. Hari ini Selasa 28 Mei 2024. Sajian utama hari ini antara lain, 3 rumah ambruk akibat banjir di Muara Enim. Bawaslu waspadai 3 kecamatan rawan pilkada Palembang. Bus pengangkut liburan anak sekolah terlibat kecelakaan. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, salah satu dampak yang paling parah akibat banjir yang terjadi di Muara Enim ada 3 rumah di tepian sungai di Dusun Tanjung yang ambruk dan 1 rumah tidak lagi bisa ditempati. Air yang deras menghantam sisi sungai dan membuat tanah tergerus hingga terjadi longsor. Selain menggenangi pemukiman warga, air bah yang diakibatkan hujan deras dengan intensitas lama juga membuat salah 3 rumah warga yang berada di tepi sungai longsor. Lokasi rumah yang berada di Dusun Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul ini ambruk pada bagian belakang rumah akibat dinding penahan yang berada di tepi sungai ambruk lebih dulu. Akibatnya 3 rumah longsor dan yang terparah rumah milik Cileman yang hampir setengah rumah terjun ke air. Menurut keterangan Efri, cucu dari Cileman mengatakan saat air datang terdengar suara gemuruh. Kemudian dirinya beserta keluarga khawatir dan ternyata bagian belakang rumah sudah mulai longsor akibat disapu air. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara mereka harus mengungsi ke rumah keluarga sembari menunggu bantuan perbaikan rumah. Ada 2 rumah lainnya yang juga menjadi korban yakni rumah Suhaya dan Mardi. Namun kedua rumah ini hanya rusak ringan pada bagian belakang. Saat ini petugas sudah memasang garis agar warga tidak melintas atau mendatangi lokasi rumah yang longsor. Gara-gara kena banjir ini, udah retak, langsung ke itu rubuh ke belakang dianya. Jadi untuk sementara kita tinggal di mana? Mungkin mengungsi ke tempat sepupu. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ribuan kepala keluarga di Kabupaten Muara Enim menjadi korban keganasan air bah yang datang dari hulu Sungai Enim. Adapun 3 kecamatan yang terdampak parah oleh air yang datang dengan tempo yang cepat yang membuat air meninggi hingga mencapai 2 meter. Tingginya intensitas hujan dengan durasi yang lama di wilayah Semendo khususnya membuat volume air di kawasan ilir sungai menjadi meningkat. Akibatnya air mengalir turun dan menyapu wilayah yang dilalui sungai, khususnya daerah yang berada dekat dengan sungai. Seperti Kecamatan Tanjung Agung, ada beberapa daerah yang terkena imbas, kemudian Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Muara Enim. Di Kecamatan Lawang Kidul di daerah Talang Gabus, air diperkirakan mencapai ketinggian hingga 2 meter. Air yang masuk sejak pukul 3 dini hari terus naik hingga pagi hari sekitar pukul 8. Warga yang tersadar akan kondisi air langsung berusaha menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan barang-barang berharga lainnya. Namun banyak juga barang-barang yang tidak bisa diselamatkan. Petugas BPBD dan tim SAR yang mengetahui kejadian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pertolongan. Baik itu mengevakuasi warga dari rumah menggunakan perahu karet maupun membantu penyelamatan barang-barang milik warga. Sementara bantuan bahan makanan, obat-obatan, serta bantuan lainnya mulai berdatangan baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan yang ada di sekitar wilayah bencana. Berdasarkan informasi dari BMKG, walaupun kita sekarang ini sudah musim pancaroba, namun bencana hidrometeorologi itu masih tetap ada. Yang perlu kita waspadai apabila terjadi hujan tinggi, curah hujan tinggi, warga masyarakat yang berada di aliran sungai itu agar waspada. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni meninjau secara langsung kondisi banjir bandang di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Dalam kunjungannya, Agus Fatoni menjalurkan bantuan beras 12 ton lebih, sembako dan bedah rumah, serta membantu perbaikan infrastruktur berupa jembatan yang putus. Pasca banjir bandang yang menerjang 10.800 lebih kepala keluarga di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, pejabat Gubernur Sumatera Selatan mengunjungi Kabupaten Oku dan menyalurkan bantuan 12 ton lebih beras, sembako, perahu, serta perbaikan infrastruktur jembatan yang putus.
Pada kunjungannya, PJ Gubernur Sumsel meninjau kawasan yang terdampak banjir, seperti kawasan Desa Karangagung serta kawasan Kelurahan Kemalaraja. Di kesempatan itu, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni memberikan bantuan sembako langsung dan menyerap aspirasi warga yang terdampak. Dirinya mengaku sangat prihatin bencana yang melanda Kabupaten Oku. Apalagi beberapa jembatan serta akses beberapa kawasan masih terisolir. Dirinya berjanji akan membantu perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang putus dan memberikan program bedah rumah terhadap warga yang rumahnya hancur diterjang banjir. Di Sumsel ini akibat banjir banyak jembatan-jembatan yang putus, salah satunya di Oku. Di Oku tadi ada sekitar 5 ya Pak Bupati ya, ada 5, nanti dari dana provinsi, dari APBD provinsi akan membangun itu, termasuk bedah rumah tadi itu. Kita juga akan maksimalkan untuk bedah rumah terutama yang terdampak bencana ini. Pemkab Oku akan mendata lebih lanjut rumah yang terdampak banjir dan akan melakukan perbaikan termasuk jembatan rusak di tahun ini. Kami juga ada beberapa program yang bisa diintegrasikan dengan program dari Pemprov yaitu bedah rumah. Tinggal nanti kita berkoordinasi mana yang menggunakan dana Bandung, mana yang menggunakan dana APBD kita. Tapi insya Allah semuanya akan kita berikan, kita salurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir beberapa hari yang lalu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus membantu pasca banjir di Ogan Komering Ulu. Selain menerjunkan personil, BPBD Sumsel juga menyalurkan bantuan kepada warga yang aksesnya masih terisolir bersama PJ Gubernur dan PJ Bupati Oku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel menyalurkan bantuan terhadap korban banjir tahap kelima. Selain menyalurkan bantuan bersama PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni, BPBD Sumsel juga memberikan bantuan perahu karet dan logistik terhadap warga yang masih terisolir bersama BPBD Oku dan tim Satgas Bencana. Dipimpin langsung Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal serta pejabat Bupati Oku dan pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada Minggu kemarin melakukan peninjauan langsung di beberapa daerah yang terdampak banjir. Hal itu dilakukan guna mempercepat penanganan pasca banjir, termasuk menyalurkan logistik dan mengevakuasi warga yang masih terdampak banjir. Ini merupakan tahap kelima bantuan yang kita berikan bersama dengan OPD lain. Di antaranya kita memberikan peralatan, baik itu perahu karet, logistik, sembako, beras, obat-obatan, dan juga tenaga medis. Kita di sini membuka posko kesehatan dan juga peralatan lainnya. Sementara itu, pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah mengungkapkan saat ini untuk rumah yang terdampak masih dalam pendataan untuk kepala keluarga sebanyak 1.800 lebih yang terdampak banjir jilid 2. Sekarang ini jumlah yang terdampak itu ada 10.800 KK. Tapi nanti kita untuk rumahnya kita akan data lebih lanjut lagi. Cara masuk di laporan ada dari Lengkiti, dari Ulogan, dari Semidang Haji, bahkan tadi ada dari Batu Raja Barat. Semuanya akan kita data dan kita akan masukkan tahun ini juga untuk dilakukan perbaikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Bawaslu Kota Palembang mewaspadai kerawanan kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan memilih Panwascam dengan melewati kualifikasi integritas, komitmen dan pengetahuan terhadap pelaksanaan pilkada serentak, terutama mengatasi kerawanan pilkada di 3 kecamatan di Bobe Sriwijaya. Bawaslu Kota Palembang kini memiliki 54 Panwascam hasil tes dan kualifikasi sebagai bagian dari kesuksesan Pilwako Palembang. Anggota Panwascam ini akan bertugas di 18 kecamatan Kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang mengatakan Panwascam diharapkan sinergi dengan aparatur di kecamatan, terutama tentang kesekretariatan, agar sinergitas dalam pelaksanaan pilkada bisa terwujud. Anggota yang resmi dilantik ini diminta mampu memahami regulasi kepemiluan sehingga tidak terjebak dalam wilayah remang-remang yang bisa merugikan semangat pesta rakyat dan bisa berujung pidana. Para anggota Panwascam untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dari seluruh program dan kegiatan. Dan ini adalah pertaruhan integritas di sini. Semoga harapan saya juga jangan berada di wilayah yang remang-remang kaitan dengan tafsiran terhadap sebuah regulasi. Beradalah di wilayah yang benar terang benderang sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Sementara Ketua Bawaslu Palembang menegaskan Panwascam diyakini memiliki fakta integritas sehingga protes dan dugaan kecurangan pemilu dapat dicegah. 3 kecamatan yang dianggap rawan antara lain Kecamatan Sukarame, Kemuding, dan Alang-Alang Lebar.
Yang daerah yang rawan itu menurut kami dari dulu itu di daerah Sukarame, Kemuning dan Alang Lebang karena di situ mata pilih paling banyak. Jadi itu selalu ada kerawanan di 5 tahun sekali. Maka kami memilih Panwascam di kecamatan itu memang benar-benar berintegritas dan mereka memahami daerah tempat tinggal mereka. Setelah terlantik, Panwascam akan memilih ketua di masing-masing kecamatan, mengikuti BIMTEK kepemiluan dan melakukan tes untuk memilih Panwas di 107 kelurahan Kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Bus pengangkut liburan anak sekolah kecelakaan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputaran News Sumsel. Liburan sekolah berujung maut kali ini menimpa rombongan anak sekolah di Sekolah Dasar Arisan Jaya, Kabupaten Oku Timur yang mengalami laka lantas di Jalin Tim Oki. Akibatnya 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Puluh Cawang, Kecamatan Kayu Agung, antara bus dan truk Fuso. Kali ini menimpa rombongan anak-anak sekolah dasar yang sedang liburan sekolah Jumat malam pukul 20.30 WIB. Diketahui rombongan anak sekolah itu berasal dari SDN 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempapa, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan yang baru pulang dari liburan atau studi tur ke Palembang. Namun saat di perjalanan pulang, bus yang ditumpangi anak sekolah berikut gurunya menabrak mobil truk Fuso bermuatan pupuk yang sedang parkir di tengah jalan. Diakui karena bus jika bus yang mereka tumpangi melaju dari arah Palembang menuju perjalanan pulang arah Lampung dalam kondisi jalan yang gelap dibarengi hujan turun hingga membuat jalan licin. Ditambah lagi posisi truk Fuso yang terparkir tanpa memberikan tanda rambu ataupun nyalakan lampu sehingga tidak kelihatan. Alhasil menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bus yang ditumpangi oleh 29 orang itu diantaranya 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi luka berat dan 19 orang luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. 29 orang penumpang itu terdiri dari 8 perempuan dewasa, 2 pria dewasa, kemudian anak-anak laki-laki sebanyak 11 orang dan anak perempuan sebanyak 8 orang. Nah, di sini kan gelap. Mobil kontainer ini parkir dia ini nggak ada rambu-rambu. Lampu sennya nggak ada, nggak hidup. Kita posisi hari hujan, jadi jarak pandangnya ya nggak kelihatan lah jauh. Dekat jarak pandangnya. Nah pas udah terdekat itu kita bisa ngelak. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan mengembangkan penyelidikan terjadinya laka lantas yang menelan korban jiwa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda asrama TNI AD di Kalidoni, Palembang. Sebanyak 11 rumah habis ludes terbakar pada Jumat malam.
Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga Warjibagu memadamkan si jago merah. Api dengan cepat membesar karena bangunan asrama berdekatan sehingga dengan cepat api menyambar bangunan lainnya. Kejadian kebakaran ini melanda asrama TNI Angkatan Darat Jalan Urip Sumaharjo, Sekojo, Kalidoni, Palembang, Jumat malam. Belum diketahui penyebab pasti asalnya api. Beberapa kendaraan pemadam kebakaran dari PT Pusri, Kecamatan Sako, Kemuning, serta damkar pemerintah kota dikerahkan untuk pemadaman. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Ali Sadikin mengatakan sekitar 12 rumah milik asrama TNI AD ludes terbakar. Penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan dari Inafis dan Puslapfor Polda Sumatera Selatan. Untuk asal dari api kita belum tahu, nanti kita masih Inafis nanti turun untuk menyelidikinya, Puslapfor dari Polda. Hampir 2 jam api berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan dan pendataan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang mengamankan 10 remaja di bawah umur hendak melakukan tawuran. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata tajam jenis celurit dan pedang. Inilah 10 pelaku tawuran tak bisa berkutik saat digiring Satreskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari 10 pelaku, 2 diantaranya yang kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan pedang yang hendak digunakan pelaku untuk melakukan tawuran. Beruntung tawuran tersebut belum sempat terjadi setelah petugas yang sedang melakukan patroli ini mengamankan para remaja tersebut. Para remaja yang masih di bawah umur rencananya akan dilakukan pembinaan di sebuah balai rehabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 10 anak-anak yang notabene laki-laki pelajar dan beberapa anak-anak tersebut akan melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam maupun senjata yang baik. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar Inews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Inews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.